kemarin tuh ada teman saya tuh ngambil tesis S2 tentang anak-anak main bola di kuburan. Bayangin aja, karena udah nggak ada. Dulu kan kita orang kampung main bola di kebun ya, walaupun mentok pohon kan gitu, tetap main. Sekarang kebun udah nggak ada, kebayang. Mainnya di kuburan. Kalau stasiun Depok Baru ini, karena di depannya ada terminal, dia akan jadi center ekonomi di situ. Nanti bahkan sudah ada tata ruang wilayahnya. Kita bisa bangun monorail di situ. Iya, kalau Depok tuh punya potensi sungai, dilalui Sungai Ciliwung, lalu juga ada Sungai Pasanggerahan, ada Sungai Cikeas, ya, dan ada kali-kali yang dulu digunakan sebagai irigasi. Nah, ini kan nggak termanfaatkan lagi karena nggak ada sawah-sawah lagi. Kalau ini diperbaiki dengan baik, saya pengen itu mimpinya seperti di Venesia, kan gitu. Pilkada serentak 2024. Pilkada serentak 2024. Jelang Pilkada serentak 2024. Ya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pak Imam, Papa atau Pak Wali saya panggilnya nih? Bang Imam aja. Bang Imam aja. Ini soalnya di Depok beritanya calon kuat gitu ya. Ya, bismillah. Bersama Golkar. Ini kan 5 tahun mendampingi Pak Idris, sekarang kemudian mau maju ke Pilkada Kota Depok. Yang memang daerahnya PKS gitu. Kenapa kok nggak gandengan sama PKS lagi tapi milih dengan partai lain? Ada alasannya nggak kira-kira? Ya, alasannya kita pengen bangun Depok bareng-bareng. Oh gitu. Jadi pengen ngajak semua pihak sebenarnya, nggak cuma dengan Golkar aja kan. Ya semua partai-partai kita masih terbuka pintu kita, hati kita masih kebuka, pikiran kita masih kebuka. Ya, kepada partai-partai, kepada lembaga, masyarakat, semuanya kita ajak bareng-bareng bangun Depok bersama saya. Tapi kalau sama partai lain yang dicari tuh kebersamaannya atau ada deg-degannya nanti itu akan berkompetisi nanti misalnya di putaran kedua, atau gimana tuh? Ya, kalau dalam kompetisi semua orang juga bakalan deg-degan. Sejago-jagonya Argentina kan gitu ya. Italia, pemain-pemain bola kelas dunia juga tetap aja dalam pertandingan pasti deg-degan kan gitu. Karena yang menentukan hasil kan yang di atas. Kita hanya usaha kan gitu. Nah, warga Depok dong pasti kan? Iya, udah sejak tahun 87 saya sudah tinggal di Depok. Anak saya semua lahir di Depok. Istri saya orang Depok asli. Apa bedanya Depok tahun 87 dengan yang sekarang? Terus kemudian mau diapain lagi sih Depok ini? Ya, kalau orang yang pernah tinggal sejak tahun 80-an ya, mungkin sejak Perumnas hadir juga gitu kan itu pasti banyak banget bedanya. Orang dulu bilang Depok tempat jin buang anak kan gitu. Orang-orang suruh pindah ke sini pada nggak mau. Sekarang berebutan kan gitu, pengen tinggal di Depok. Harga perumahan juga udah mahal kan. Fasilitas-fasilitas juga udah memungkinkan. Orang nyaman mungkin tinggal di Depok karena akses kemana-mana gampang. Di Jakarta gampang, apalagi sekarang ke bandara Soekarno-Hatta. Aduh, setengah jam, deket banget. Jadi semakin banyak ngundang orang untuk tinggal di Depok. Depok ini enaknya karena bukan kota industri. Dia kota urban modern yang ditandai semua, sebagian besar penduduk Depok adalah pendatang. Modern karena memang kampusnya banyak banget. Dari kampus yang terkenal di Indonesia, Universitas Indonesia ya, sampai kampus-kampus yang kecil juga ada. Bayangin 11 kecamatan ada kurang lebih 24 kampus. Berarti satu kecamatan hampir lebih dari 2 kampus berarti. Nah, terus apa lagi yang mau dibangun di Depok? Ya, kalau ngebangun mah pasti semua banyak ya. Iya, semua kota di Indonesia pasti masih butuh pembangunan lah. Karena pembangunan kita lihat kan dua hal lah ya, pembangunan fisik, pembangunan manusia. Kalau fisiknya udah selesai, ya manusianya kita bangun. Nah, cuman kan karahan dari Presiden memang nih mengkotanya sebuah kawasan, membuat urbanisasi besar datang ke kota.
Maka pesannya 3, jadikan kota itu sebagai green city, kota yang hijau. Kedua, healthy city, city sebagai kota yang sehat. Ketiga, friendly city, kota yang bersahabat dengan pelayanannya, dengan warganya, dengan tumbuh-tumbuhannya, dengan hewannya. Nah, 3 hal itu yang menjadi pesan Presiden ke kami waktu kemarin Apeksi. Oh, gini, ini kan nama channelnya kan Rekom Pilkada. Kalau nanti terpilih nih jadi wali kota, amin. Apa yang akan dikerjakan pertama kali itu untuk Depok? Ya, Depok memang ada isu-isu strategis yang perlu kita perbaiki, kita perlu bangun, kita perlu tambah dari apa-apa yang sudah dilakukan selama ini. Contoh misalkan untuk kawasan ruang terbuka hijau. Tadi sebagai Green City, kita berharap banyak ruang terbuka hijau yang mau kita bangun. Tapi di mana kan padat tuh udah Depok, Pak? Iya, memang padat. Tapi kan terus? kita bisa bebasin. Oh, oke. Ya, kayak kemarin kita underpass di Wisartika, kita bebasin 189 miliar. Lalu kita bangun sekarang alun-alun wilayah barat, taman baru kan gitu. Dan ke depan tadi setiap RW harapannya sih ada ruang terbuka hijau buat main anak-anaknya, maupun ruang untuk olahraga. Apakah lapangan bulu tangkis, apakah lapangan futsal. Ini kan ruang terbuka hijau yang memang kemarin tuh ada teman saya tuh ngambil tesis S2 tentang anak-anak main bola di kuburan. Bayangin aja, karena udah nggak ada. Dulu kan kita orang kampung main bola di kebun ya, walaupun mentok pohon kan gitu, tetap main. Sekarang kebun udah nggak ada, kebayang. Mainnya di kuburan. Itu lebih susah tuh ya. Main di kuburan tuh lebih susah. Ya, bukan main bola sih dia. Ya main layang-layang. Emang ruang terbuka hijau nggak ada. Makanya tadi saya bilang, nih nggak stop kita ngebangun di Depok. Makanya perlu ruang terbuka hijau baru bagi warga Depok agar lebih nyaman, lebih friendly kan gitu ya. Gitu. Apalagi selain ya kami punya persoalan tentang sampah, punya persoalan tentang banjir, punya persoalan tentang kemacetan. Kok mirip-mirip Jakarta ya, sampah, macet, banjir? Semua kota begitu. Oh, begitu ya? Iyalah, kota Bandung tanyain aja. Kota Tangerang bisa jadi sama. Saya dulu ketua Komisi 4 DPRD Provinsi Jawa Barat bidang infrastruktur, ketua. Itu ngebangun Nambo, tempat sampah untuk daerah Depok, Bogor, Tangsel. Itu karena mereka punya persoalan yang sama tentang sampah. Tapi optimis bisa diselesaikan tuh masalah sampah. Ya bismillah, selama kita punya komitmen yang kuat, ya, punya kebijakan yang kita bangun, insya Allah optimis. Kalau diprioritaskan nih, ini misalnya sampah, macet, banjir, mana dulu yang mau dikerjain nih kalau dari 3 ini kira-kira? Kalau yang mendesak adalah masalah sampah. Ya. Kalau infrastruktur ya, kalau SDM pasti bidang pengangguran ini. Ya, itu memang itu sebenarnya pertanyaan selanjutnya. Tadi kan dikatakan macet, banjir, sampah, ini satu hal yang ada. Infrastruktur. Nah, itu tentang ekonomi sendiri, tentang lapangan pekerjaan nih. Sebagai kota yang diisi dengan banyak universitas kan, itu mesti bertanggung jawab tuh Depok tuh. Karena dari universitas kan keluar tuh semua. Ada yang warga Depok, tapi kalau warga daerah kan pasti kembali ke daerah masing-masing. Gimana masalah lapangan pekerjaan di Depok? Iya, kalau dari data ini memang penyumbang terbesar angka pengangguran itu dari lulusan SMK. Yang memang nggak melanjutkan ke perguruan tinggi. Sehingga punya daya saing yang kurang untuk masuk ke dunia usaha atau dunia kerja. Makanya kami buat beberapa program. Pertama adalah tentang beasiswa pasti. Anak Depok nggak boleh putus sekolah. SD kita kasih 2 juta, SMP 3 juta, SMA 2 juta, kuliah 15 juta. Jadi mereka wajib sekolah, kan itu. Yang kedua, ketika mereka hanya lulus sampai SMK atau SMA, kita kasih keterampilan. Baik dia bisa bersaing dalam dunia kerja, maupun dia bisa membuka wirausaha. Kita punya program 5.000 pengusaha baru, 1.000 perempuan pengusaha. Itu gimana caranya tuh?
Itu 5.000 pengusaha baru tuh. Awal-awal itu janji kampanye Idris Imam. Oh, oke. Itu memang dinas juga kebingungan karena biasanya melaksanakan kegiatan wirausaha baru itu hanya 100, 200. Ini 5.000. Ini 5.000 setahun sekali, setiap tahun 1.800 atau sampai 2.000. Setiap tahun 2.100. Jadi sekarang target. udah banyak juga tuh. Nah, sekarang alumni sudah 4.300. 5 hal yang kita kasih. Pelatihan, skillnya kita naikin. Kedua adalah pendampingan. Kalau dia nggak bisa juga kita dampingin sama pengusaha sukses. Ayah angkat lah kalau dalam pendidikan. Kalau ini ayah angkat dalam bidang produktivitas usaha. Yang ketiga adalah tentang perizinan. Kita kasih izin. Apakah halal produk, terus NIB, nomor induk berusaha, buatin PT supaya mereka bisa usaha di lembaga-lembaga formal. Yang keempat pasti pemasaran. Pemasaran kan hasil penelitian saya itu mereka omsetnya kecil karena masarinnya hanya sekitar lingkungan dia saja. Kita naikin selingkungan Depok, kita naikin selingkungan nasional, kita naikin sampai tingkat ekspor kan gitu. Sehingga nih naik nih. Nah yang terakhir ketika mereka udah bagus nih butuh modal, kita kasih modal. Jangan kasih modal dulu, habis nih kalau semuanya belum dilatih. Itu dari segi wirausaha. Kita ada juga di Dinas Tenaga Kerja kita kasih terampilan. Pengen buka bengkel motor kita ajarin, pengen buka AC kita yang memang dibutuhkan oleh kantor-kantor dan orang sekarang kan semua rata-rata punya AC di Depok. Servisnya 3 bulan sekali kan. Nah, ini kita kasih tahu bahwa itu dibutuhkan banyak pihak. Terus juga selain itu Dinas Tenaga Kerja kita kerjasama dengan luar negeri. Kita ajak warga Depok yang lulus SMA, SMK jalan-jalan ke Jepang 3 tahun, magang kerja, dikasih duit gratis. Jadi kita sampai kayak begitu, dan rencananya kita akan kerjasama dengan PMI, Pekerja Migran Indonesia, yang kita punya data 250.000 per setiap tahun luar negeri itu butuh tenaga kerja. Baik dari berbagai lulusan, SD, SMP, SMA, S1, itu kita pengen garap, baik di Jepang, di Korea, di Timur Tengah, di Eropa. Itu channelnya kita akan buka, ya kita ajak warga Depok berwawasan internasional. Ayo kerja di sana, plus kalau mau kuliah, kita carikan kuliah yang gratis di luar negeri. Mau pindah nggak kamu, Cup? Harapannya begitu. Biasa. Nah ini Pak Imam ya, kan salah satu kelebihannya Depok itu, kalau saya nih, saya kan Jakarta lah. Kalau main ke Depok itu menurut saya kelebihannya tuh kelebihan mall. Mall. Itu mau dibangun lagi atau ditata kira-kira tuh mallnya? Iya parah. Mall sampai berhadapan-hadapan tuh kan berapa titik tuh saya lihat tuh. Ya nggak Depok aja lah. Iya, ada yang lebih banyak dari Depok kan gitu. Oh iya. Depok bisa dihitung jari gitu. Daerah lain bisa lebih banyak itu. Iya. Tapi para pengusaha menurut saya tahu diri lah ya. Kalau dia ngebangun mall terus nggak untung ngapain juga. Iya. Kan yang ada lihat kayak begitu sekarang kan. Seluruh Indonesia menurut saya nggak banyak yang nggak berkembang dengan baik. Makanya akhirnya berubah bentuk dari mall jadi tempat kuliner doang. Dari mall tiba-tiba jadi tempat sport center. Karena mereka kewalahan juga, ternyata apa yang diprediksikan beda dengan perkembangan zaman yang begitu cepat kan gitu. Sehingga mereka mencari bentuk yang lain, dan menurut saya memang banyak pengusaha yang kapok, bukan kita yang kapok. Kalau kita kan mendapatkan penghasilan pastinya dengan mereka investasi di kita. Cuman yang mereka yang menginvestasi kan mikir-mikir kalau nggak balik modal, maka sekarang sudah nggak zamannya bangun mall lagi. Yang ada juga kebalikan, kalaupun ada 1 lantai 2 lantai, tapi kawasan terbukanya itu lebih banyak. Jadi di luar negeri kan modelnya sekarang begitu. Orang bukan pengen belanja, tapi pengen jalan-jalan aja. Tapi dengan jalan-jalan malah belanja. Iya. Beda kayak kemarin pengennya belanja sambil jalan-jalan. Sekarang dirubah, jalan-jalan sekalian belanja. Gitu. Tapi itu konsep ruang terbuka tadi, Cup ya. Menurut saya tuh oke tuh Pak, karena banyak banget sekarang kita ini, kami lah terutama yang di Jakarta ya, itu untuk mendapatkan ruang terbuka hijau aja mesti rela jauh-jauh keluar kota tuh. Atau minimal harus berani bangun pagi lah, kita pergi ke GBK kan, lari muter gitu ya. Itu juga nggak semuanya hijau kan. Tapi kalau memang lagi pengen hijau tuh ya kita ke Jawa Barat, darah bersih ya, jauh-jauh gitu. Jadi kalau punya konsep
ruang terbuka hijau di Depok tuh menurut saya akan menyehatkan warga tuh. Ya, itu idenya dari mana tuh, Pak? Idenya sebenarnya semua orang ya. Kita lihat fenomena di alun-alun wilayah Timur Depok yang di GDC itu setiap hari, terutama Sabtu Minggu penuh banget. Jadi lebih penuh dari mal-mal. Kalau ada acara itu pasti Sabtu Minggu sukses karena nggak ngundang orang udah datang ke situ. Nah dari hasil kajian kita di sana, oh ternyata memang kita kurang. Tambah lagi ketika kita evaluasi ruang terbuka hijau Kota Depok masih kurang dari 30%. Masih sangat jauh lah. Nah, dan setiap kali pertemuan sama masyarakat, mereka merasa pengen banget mendapatkan ruang apresiasi, tempat kumpulnya warga gitu ya, untuk bisa dibuatkan oleh kami. Makanya ke depan memang harus banyak membebaskan lahan untuk ruang terbuka hijau. Nah, ini pertanyaan gini Pak, kan ada Universitas Indonesia, Depok tuh. Wah, ada UI 3 sekarang, Universitas Islam Internasional Indonesia. Wah, itu lebih gede lagi tuh. Nggak, mau saya begini, ada nggak perjanjian sama misalnya kerjasama dengan UI untuk memastikan warga Depok tuh punya kuota yang juga cukup besar di UI, atau kalau nggak UI ya mungkin universitas lain ya, tapi kan monumennya itu kan UI itu ya, itu ada nggak tuh perjanjian kerjasama tuh warga Depok punya kuota nih di UI, jadi nggak cuma warga-warga dari seluruh Indonesia aja gitu. Iya. Ya, sudah ada beberapa kerjasama yang kita jalin dengan beberapa universitas yang ada di sekitar Depok. UI, Gunadarma, Universitas Pondok Labu kan sekarang Universitas UT juga, Universitas Terbuka, dan universitas swasta yang ada di Kota Depok. Kita coba kerjasama, ingin baru memberikan beasiswa tadi 15 juta itu. Jadi bagi warga Depok yang masuk, yang nggak mampu untuk meneruskan, untuk membayarkan beasiswa, kita kasih beasiswa. Ada beberapa universitas juga udah bisa kita, kayak PNJ, Politeknik di Jakarta, itu juga sudah mulai. Dan kebetulan juga kalau sekolah-sekolah negeri di Kota Depok kayak SMA 1, 2, 3 dan seterusnya, itu memang undangannya cukup banyak dari UI. Dan walaupun nggak kita kerjasama langsung, tapi mereka tahu bahwa kualitas SDM Kota Depok, para pelajar itu cukup baik, sehingga undangan semakin lama semakin banyak dari Kota Depok. Jadi nanti nih kalau Pak Imam terpilih, insya Allah ya, amin. Amin. Itu jadi orang tuh kalau masuk Depok, ruang terbukanya akan makin banyak ya. Ya, bismillah. Jadi akan lebih nyaman tinggal di Depok karena memang udaranya akhirnya lebih. Ya, kita pengen buat itu. Tadi amanah dari Presiden memang Green City itu menjadi cita-cita semua kota. Nah, ini saya mau nanya yang nakal-nakal. Kan waktu Pak Idris itu kan rame tuh ya, lagu di lampu merah gitu yang beliau nyanyi itu. Kira-kira Pak Imam punya program-program mirip-mirip begitu, atau itu biar jadi ciri khasnya Pak Idris saja? Gimana kira? Ya, sebuah talenta kepemimpinan itu beragam ya. Nggak boleh kita batasi sebagai hak asasi manusia kan gitu ya. Tapi di zaman kami, Idris Imam itu kita bangun ruang publik terbuka di sini di depan pemerintah itu di depan Pemda Depok dibangun Depok Open Space. Disitulah kita bisa mengekspresikan segala hal yang diharapkan. Anak-anak muda boleh open mic, boleh menunjukkan berbagai keahlian di sana. Dan ke depan nggak cuma di sini, tadi di alun-alun dimungkinkan, dan beberapa tempat yang kita coba untuk bisa memberikan ekspresi bagi warga yang kalau nanti kalau daerahnya diundang ya kita akan tunjukkan ekspresinya juga kan gitu. Ya multitalenta kan sebuah anugerah ya, bagi kita manusia pasti gitu. Tadi disebut GDC tuh ya, kan kalau GDC itu wali kota belok kanan ya. Jadi putar balik gitu kan, belok kanan ya. Itu kan kalau belok kanan sama belok kiri tuh jalannya gedean belok kiri tuh kan. Ke arah Jakarta tuh Margonda City itu kan, Margonda lah ya. Margonda kan luas tuh.
Sebenarnya kalau kita ke arah Grand Depok City tuh kecil tuh kan jalannya tuh, cuma 2 mobil ya. Itu akan begitu terus atau ada plan-plan tertentu tuh membuat? Ya kalau ya. Jadi ini Margonda kan memang warisan dari Kabupaten Bogor ya. Tadinya sama seperti Jalan Kartini. Jadi kalau orang Bandung tuh biasanya Jalan Buah Batu terusan Buah Batu kan ngomongnya gitu ya. Ini kan Jalan Margonda terusan Margonda sebenarnya. Nah Kartini itu terusan Margonda. Ya, itu kalau Margonda sudah 4 jalur tiap jadi 8 gitu ya. Kalau di Kartini kan baru 4. Ya harapan kita memang bisa dilebarkan. Banyak permintaan itu. Ya kalau nanti dimungkinkan, karena membebaskan lahan tidak semudah membalikan telapak tangan. Kayak pembebasan Dewi Sartika itu 3 tahun. Berbagai hal tuh macam-macam. Ada yang sertifikatnya disekolahin, ada yang hak warisnya udah meninggal. Oh pokoknya macam-macam. 3 tahun pembebasan lahannya. Kita nyiapin uang itu, uang udah ada, tapi nggak bebasinnya lama. Karena memang udah nggak tahu kemana namanya warisan ya, pasti ingin dibagi-bagi, udah bikin usaha dan seterusnya. Jika dimungkinkan bisa dilebarin kan, tapi minimal adalah simpangnya. Ya kayak kita membebaskan simpang Ramanda, simpang Sengon, ya terus simpang nanti beberapa simpang kita bebaskan untuk tidak menimbulkan kemacetan. Nah, ya harapannya sih terusan-terusan, tapi di seluruh kota segitu kok, namanya terusan, nggak selebar dari jalan utamanya. Iya namanya terusan. Tapi memang titik kemacetan salah satunya di depan Stadela, Stasiun Depok Lama itu. Betul. Ya karena disitulah memang mereka lalu lalang. Nah gini Pak, kalau kemudian kan ada beberapa stasiun, terminal, stasiun kereta, itu ekonomi kan bergerak biasanya dari situ Pak. Ya betul. Itu ada konsep baru nggak Pak supaya masyarakat juga secara kegiatan ekonomi lebih baik, terus kemudian transportasi juga tertata lebih baik gitu ya, sehingga walaupun menjadi center atau pusat-pusat keramaian, warga tetap nyaman tuh di situ. Kira-kira ada pemikiran atau ide baru nggak dari Pak Imam? Ya, kita punya stasiun Depok Lama, stasiun Depok Baru. Ini perlakuannya akan beda. Kalau stasiun Depok Baru ini kayak Orde Lama Orde Baru Pak ya? Iya. Stadela sama stadion Depok Baru ya. Kalau stasiun Depok Baru ini karena di depannya ada terminal, dia akan jadi center ekonomi di situ. Nanti bahkan sudah ada tata ruang wilayahnya, kita bisa bangun monorail di situ. Jadi selain stasiun kereta, terus ada stasiun angkot dan bus ya, tapi nanti juga ada monorail. Monorail kemana Pak? Dari area Harjamukti kan Cibubur punya tuh. Jadi ditarik ke sini, ditarik ke UI juga, karena anak UI kan banyak yang menggunakan itu. Nah ini kalau dari segi ekonomi ternyata bagus, pengusaha pasti datang dong, mau. Sudah dibicarakan? Sudah ada kajian-kajiannya, sudah ada. Ini nasional atau dalam rangka nasional proyek aglomerasi itu Pak? Bisa jadi ikutan dalam aglomerasinya. Ya, karena memang kan harus dalam satu kesatuan wilayah antara Jabodetabek Jur ya. Jadi Kota Depok akan punya monorail nih ya? Insya Allah, mudah-mudahan. Insya Allah ya, kalau memang investornya mau bikin ke sini, karena di rencana tata ruangnya sudah ditaruh di situ. Yang kedua, kalau untuk stasiun Depok Lama itu, ini kawasan Depok Tempo Dulu. Kita pengen buat sebuah kawasan Depok Tempo Dulu. Pengennya kalau masuk ke sana jangan pakai kendaraan, jalan kaki. Yang terhubung ke Jalan Pemuda. Di situ kawasan Belanda Depok. Kawasan itu lebih bagus dari Braga sebenarnya. Kenapa? Kalau Braga kan bangunan doang ya. Kalau di situ ada budayanya. Di mana Pak? Di Depok Lama. Ada Belanda Depoknya yang sekarang dikenal dengan nama Kaum Depok. Ya ada jembatan Panus, peninggalan kan gitu. Kalau dimungkinkan di sana sama lembaga-lembaga di sana kita disetujui untuk bangun sebuah museum tentang Depok Lama.
Wah itu keren banget. Jadi kayak kawasan wisata kota lama seperti di Semarang, Oh iya bagus. di Bandung. Nah konsepnya sebenarnya ke sana. Dan itu sudah didesain sama kami di pemerintah kerjasama dengan Universitas Indonesia dan beberapa universitas yang datang ke sini khusus untuk mempelajari itu. Oh, ide bagus tuh. Jadi punya potensi yang bagus di Depok tentang wisata sejarah. Ngomong-ngomong, Belanda Depok tuh maksudnya apa sih Pak? Itu kan kita sering dengar tuh, lu mah Belanda Depok lu. Itu gimana sih dulu kawasan itu banyak orang Belandanya atau gimana tuh? Ya dulu kan ya Depok tuh kalau menurut ahli sejarah itu terbentuk dari nama Ngedeprok. Jadi dari kerajaan-kerajaan yang di Bogor pengen ke Jakarta, atau dari Jakarta Palatehan pengen ke Depok pengen ke Bogor lewat Depok. Ada yang mampir doang, ada yang tinggal. Dan di situ banyak padepokan orang-orang belajar pencaksilat. Itu ada yang bilang juga karena duduknya Ngedeprok sehingga muncullah kata Depok. Nah, ketika Kastelin datang di sini beli lahan di Depok, di sekitar tadi Depok Lama, Mampang ya, maka nama Depok semakin dikenal ya, walaupun ada orang-orang yang menyebutkan singkatan-singkatan salah ya. Saya bilang Depok daerah pengungsi orang kota bisa kan gitu. Dia pengen nyebut Depok singkatan apapun boleh, namanya singkatan siapapun boleh menyebutkan. Oh, si Belanda Depok itu si Kastelin itu maksudnya? Dia mengambil orang-orang dari wilayah timur untuk dipekerjakan sebagai petani. Oh. Nah, akhirnya dibaptis oleh Kastelin menjadi berapa ya? 9 kalau nggak salah ya. 9 keturunan dengan nama-namanya macam-macam. Dan itu ada yang memang nenek moyangnya orang Belanda meninggal di sini, dikubur di dekat Kamboja, sehingga setiap tahun bahwa mereka nyekar ke sini. Jadi ada budayanya yang dimunculkan di Depok. Hubungan Depok dengan Belanda itu cukup kuat. Tadi dengan Belanda Depok itu. Nah, tadi disebutkan monorail dia, tapi masih ada kata-kata tadi dari Pak Man rencananya begitu ya? Iya. Nah ini untuk mewujudkannya apakah pasif saja Depok tuh menunggu arahan pusat atau melakukan lobby-lobby supaya antara Jakarta dan Depok tuh bisa segera terhubung dengan monorail itu tadi? Ya pertama kita jualan lah ya. Iya. Karena Presiden juga ngomong begitu. Kota-kota ini harus jualan gitu, biar banyak investor yang masuk. Yang kedua adalah ya kami mendukung terhadap undang-undang tentang daerah aglomerasi Jabodetabek Jur. Ini kan akan mempercepat ya. Cuman saran kami memang bukan koordinasi saja, harus ada bantuan anggaran lah kepada daerah sekitar Jakarta yang pembangunannya memang agak timpangan gitu. Ya dengan adanya kebijakan itu kan berarti penyetaraan antara Jakarta dengan Bodebek Jur ini bisa setara pembangunannya. Kalau tol udah simpang siur lah di Depok, karena mungkin investor ngelihat wah duit gue banyak nih bikin tol di sini kan gitu ya. Nah tapi nggak kalah pentingnya kalau ngebangun monorail, menurut saya menarik banget dengan banyaknya anak-anak UI ya dan Universitas Gunadarma dan seterusnya. Ini sesuatu yang bagus banget. Ke gambar itu dari Cibubur tinggal ditarik ke UI, dari UI tarik ke sini terminal, dari terminal pencar dia ke Sawangan Bojongsari, ke Cinere, ke wilayah Pondok Rajak sana, GDC. Wah itu keren banget. Udah kayak jaring laba-laba lah rencananya gitu. Tinggal masuk ke Pondok Cina. Jadi transportasi yang terintegrasi, harapannya gitu. Ya harapan kan ke depan warga Indonesia ya, dan termasuk warga Depok, harapannya banyak menggunakan transportasi publik. Tapi tolong dong dibuat nyaman, murah, aman gitu ya. Itu yang kita pengen bangun ke depan. Nggak usah lagi lah beli mobil karena akan memperbanyak polusi udara kan gitu. Tapi tolong siapin sistem transportasi yang terintegrasi tadi. Yang kedua, sarana infrastruktur yang mendukung orang untuk jalan kaki. Oke, nanti di Depok disiapkan itu ya? Insya Allah konsepnya ke arah sana. Nah, sebagai bakal calon wali kota Depok, kan mestinya punya mimpi kan? Ini kota Depok nih bakal seperti
kota apalah gitu. Nah ini Pak Imam bicara Depok, ngebayanginnya kalau mimpi nih kan, bakal jadi seperti apa nih Depok nih dalam angan-angan. Ya tentu saja kan prosesnya ada. Bisa jadi 10 tahun juga nggak cukup gitu. Tapi minimal kan mimpi itu boleh lah. Seperti kota apa Pak kira-kira? Iya, kalau Depok tuh punya potensi sungai. Dilalui Sungai Ciliwung, lalu juga ada Sungai Pasanggerahan, ada Sungai Cikeas, ya. Dan ada kali-kali yang dulu digunakan sebagai irigasi. Nah, ini kan nggak termanfaatkan lagi karena nggak ada sawah-sawah lagi. Kalau ini diperbaiki dengan baik, saya pengen itu mimpinya seperti di Venesia kan gitu. Ya memang mungkin wah jauh banget kan, orang pasti bilang begitu, yang namanya mimpi kan boleh aja gitu. Deket mah. Tapi kalau yang deket-deket kayak di Indonesia, saya berharap Depok itu punya kedekatan untuk bisa pertama seperti Bandung dengan khas kulinernya. Jadi banyak tempat-tempat yang kita akan buat untuk orang tuh memanjakan lidah lah. Ayo datang ke Depok. Apa Pak? Depok makanan? Oh, Depok kan makanannya jangan dibayangin cuman sekedar oleh-oleh ya. Ya kayak misalkan kita punya sayur penganten, sayur besan gitu. Ada kayak gitu. Sayur asemnya. Orang sekarang kan banyak, saya pengen makan yang tradisional. Atau makanan yang modern juga bisa nanti kita temui, kan gitu. Nah, tapi kalau kuliner Pak, Depok Pak, apa Pak jawabannya? Kuliner Depok? Ya tadi ada sayur lodeh, sayur asem. Memang mirip sama Jakarta, nggak bisa dipungkiri. Depok adalah bagian dari Jakarta. Tapi kemajemukan di sini bikin kuliner Nusantara kan bisa. Ada Padang, ada Makassar, ada Aceh. Kita mau bikin satu lokasi kan, biar orang yang mau rasa nasionalismenya pengen rasain. Malam ini saya pengen ngerasain masakan Aceh gitu kan. Atau ini bulan ini saya pengen ngerasain masakan Padang. Kita kumpulin di situ. Kan beda kan sama yang lain kan, ngerasain khas daerahnya. Kalau kita khas nasionalnya, kan Nusantaranya. Nah, gitu. Menuju kota Venesia itu, apa dulu yang harus dibangun atau diperbaiki di Depok menuju mimpi Pak Wali Kota? Pak Wali Kota ya. Amin. Amin. Kalau wali kota. Ya, pertama karena memang untuk sungai dan setu itu adalah kebijakan pusat, kita harus membangun hubungan koordinasi dengan pusat, terutama Kementerian PUPR. Ya, jadi bagaimana caranya? Ini bagian yang bisa kita perbaiki, ya, yang longsor kita perbaiki, yang belum ada jembatannya kita perbaiki. Masyarakat sekitar kebijakan-kebijakan untuk membangun menghadap sungai, kan itu. Jangan ngebelakangin sungai. Lalu masalah polusi, sampah, bentuk limbah, ya, itu nggak dibuang lagi di sungai. Nah, kerjasama bilateral inilah yang saya harapkan terjadi di daerah aglomerasi Jabodetabek. Nah, kalau ini bisa terwujud, segera tuh bisa tercapai itu. Karena bukan sekedar memperbaiki sungai, tapi dia akan bermanfaat bagi DKI, kan gitu ya. Untuk tidak banjir, karena memang sudah ditampung duluan di Depok. Yang kedua, ada sistem alternatif transportasi. Kebayang nggak kita naik lagi getek atau naik perahu dari Bogor misalkan menuju Jakarta? Wah, itu kan sesuatu banget kan ya? Getek modern. Getek modern lah ya, kayak perahu naga atau apalah namanya ya. Nah, kayak gitu. Nggak mesti dalam satu jalan yang panjang, tapi dalam 1 kilometer kita ada tempat untuk apa sih, jajal aja 1 kilo gitu ya. Nanti ada restoran, ada stasiun tadi, apa namanya, kalau perahu tuh apa ya, pelabuhan lah, misal pelabuhan kecil gitu ya, yang orang tuh bisa jalan-jalan, terus di situ ada tempat kulinernya. Itu diwujudkan di 500 meter atau 1 kilo, itu menarik banget. Kalau udah mulai segitu Bang, ini akan merembet ke yang lainnya. Alhamdulillah. Nah, itu tadi Pak Imam Budi Hartono, bakal calon wali kota Depok, dengan mimpinya Depok seperti Venesia. Tadi kita dengar sudah ada panggilan kita beribadah. Kita harus selesai dulu, kita laksanakan ibadah sholat. Terima kasih sekali lagi Pak Imam.
Sama-sama. Semoga terpenuhi cita-citanya sehingga Amin. Depok warga masyarakatnya lebih nyaman, lebih tentram, Oke. lebih menikmati Amin. hidup Depok. Saya boleh pantun ya? Boleh dong. Bendera merah putih, bendera pusaka. Wah, cakep. Dikibarkan di seluruh Nusantara. Cakep, Pak. 25 tahun Depok merdeka, semoga warga semakin sejahtera. Wah, cakep banget. Terima kasih, Pak Yohan. Sama-sama, Bang. Terima kasih.